Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tahu nggak? Kata Nabi, orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika iftar. Kedua, kebahagiaan ketika bertemu dengan zat yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara naluri memang kita pasti senang untuk iftar ya, untuk berbuka puasa. Secara naluri kemanusiaan senang kita ya, karena sudah berlama-lama kita menahan lapar dan haus, tiba-tiba kemudian kita menemukan makanan dan minuman untuk iftar. Secara naluri sekali lagi kita senang, tapi ketahuilah, di balik makna iftar atau iftar itu memberikan pembelajaran kepada kita, pembelajaran yang sangat dalam. Kita ini berpuasa tidak lama, cuman 12 jam. Itu pun sebelumnya kita sahur, perut kita sudah diisi. Jadi di siang hari energi simpanan masih ada. Tapi bayangkan oleh kita, orang yang menahan lapar dan haus itu bukan hanya 12 jam, mungkin berhari-hari dia tidak menemukan makanan, minuman, atau kalaupun menemukan makanan yang tidak layak. Tapi kita ketika berbuka puasa, segala makanan itu ada, yang enak-enak. Maka ketika kita iftar, ketika kita berbuka puasa, mudah-mudahan terbesit dalam pikiran kita bahwa hari ini saya menemukan kebahagiaan untuk berbuka puasa ketika saya sudah menahan lapar dan haus. Setelah ini saya akan memberikan kebahagiaan pada orang-orang yang sudah berlapar-lapar sangat lama. Setelah ini saya akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang menahan dahaga, menahan lapar untuk waktu yang lama. Atau mungkin lebih luas lagi, setelah ini saya akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang sudah dahaga untuk mendapatkan pencerahan ilmu, lapar pencerahan ilmu. Kita akan memberikan iftar kepada mereka itu semua. Nah, itu makna dari iftar. Lalu kemudian Nabi mengajarkan iftar itu tidak boleh berlebih-lebihan. Kita sudah mengajarkan, kita sudah membahas itu pada pertemuan sebelumnya. Apa itu artinya? Bahwa kalau kita hanya bisa cukup menghabiskan kurma misalnya, hanya 5 biji saja, kan tidak perlu kita memakan untuk 10 biji kurma, karena ketika 5 kita cukup untuk perut kita, maka 5-nya bisa kita berbagi kepada orang yang lain. Jadi sesungguhnya dalam iftar itu ada pembelajaran tentang bagaimana caranya kita berbagi. Dalam iftar itu ada pembelajaran bagaimana caranya kita membatasi diri untuk tidak berlebih-lebihan. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita bahwa ketika iftar sebaiknya kita memulai dari sesuatu yang manis-manis, sesuatu yang yang cair ya, atau supaya bisa beradaptasi. Tapi ini juga sebuah pembelajaran yang menarik bagi kita, bahwa ketika kita sedang berhadapan dengan orang yang sudah lama menginginkan secara simbolik, misalnya dia mengharapkan satu pencerahan setelah berlama-lama dia berdahaga lapar untuk pencerahan, maka kita berikan sesuatu yang manis, sesuatu yang mengenakan dia, sesuatu yang membawa kesenangan dia. Atau air itu simbol dari sesuatu yang lunak. Jadi ketika kita memberikan beban kepada orang lain, sebaiknya kita memberikan sesuatu yang lunak-lunak dulu, step by step. Ini juga pembelajaran tentang cara berdakwah. Kalau makan jangan langsung yang gede, jangan langsung menghajar makanan yang berat-berat, yang kecil-kecil dulu. Ini pelajaran tentang berdakwah juga. Kita mulai dari sesuatu yang kecil-kecil sebelum yang besar-besar, yang ringan-ringan sebelum yang berat-berat. Ini pembelajaran yang sangat hebat yang Allah dan Rasul titipkan di balik makna iftar atau berbuka. Oleh karena itu, marilah kita maknai iftar setiap hari, bukan saja sekedar membatalkan puasa, tapi iftar dalam artian juga memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada orang lain. Mudah-mudahan manfaatnya. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.